saja pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kabarnya sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Bahwa ada beberapa hasil identifikasi dari Bapak bahwa beberapa anak setelah saya identifikasi butuh layanan tentang konseling kelompok ya. Jadi identifikasinya Bapak peroleh dari informasi wali kelas dan guru mapel yang lain bahwa ada beberapa siswa di 10 TKJ 1 butuh pemberian layanan konseling kelompok ya. Nah, maka Pak Guru akan memberikan atau membentuk kelompok ya, kelompok konseling kelompok yang terdiri dari 10 anak yang memiliki beberapa masalah yang hampir sama, yaitu tentang meningkatkan cara belajar efektif di masa JJ ya. Nah, ini perlu kalian pahami. Maka kemarin saya sudah memberikan informasi lewat grup WA bahwa di hari ini pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 jamnya jam 9:08 kita akan memberikan layanan konseling kelompok ya. Nah, ini perlu kalian pahami untuk bisa dilaksanakan dengan baik ya. Sebelum kita awali hari ini berdoa masing-masing agar bisa lancar dulunya. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Dwi Rizky atas memimpin doanya, dan mudah-mudahan acara atau kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Ini harapan dari kita semua. Sebelum saya lanjut, saya akan mencoba memantau dari kamera Bapak. Kalau disebut namanya bilang hadir ya. Mbak Ajeng Afitasari. Hadir. Mbak Dwi Rizky. Hadir. Fitriani Herawati. Hadir. Ismetika Hayati. Hadir, Pak. Ufia Fia. Nia Ramadhani. Hadir, Pak. Putri Utami. Putri Utami. Hadir, Pak. Oke. Rara. Oke. Baik, Mbak Dida pertahankan, Mbak Rara pertahankan, jangan dimatikan lagi kameranya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah bisa hadir untuk bisa mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini, dan saya apresiasi sekali dengan baik. Oke. Nah, sudah kita lakukan pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa konseling kelompok itu mempunyai asas-asas, tata cara, dan peraturan. Nah, coba siapa yang ingat asas-asas konseling kelompok yang sudah pernah kita lakukan pada pertemuan yang kemarin? Mbak Dinda ingat? Kesukarelaan,
Ya, Mbak Dinda ya. 2, ke keterbukaan. Keterbukaan. Ya. Ya. Kenormatifan. Ya. Kenormatifan. Betul. Jadi nanti bahasa-bahasanya pakainya bahasa normatif. Ya. Jadi bukan Ya. bahasa-bahasa keseharian yang kalian pakai. Walaupun nanti misalkan diperbolehkan memakai bahasa daerah, tetapi tetap memakai bahasa-bahasa normatif. Kemudian berikutnya adalah kerahasiaan. Jadi batik baru. Oke Mbak Nia, jadi tata caranya yaitu sudah kita lakukan sebelumnya, bahwa nanti medianya pakai media kelompok. Jadi permasalahannya nanti diungkapkan di media kelompok ini, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Adapun permasalahan yang kalian anggap penting, silahkan dibicarakan di lewat konseling kelompok ini. Ya. Caranya seperti biasa, nanti saya atur lalu lintas diskusi kelompoknya. Jadi nanti siapa yang akan berbicara saya akan tunjuk, kemudian silahkan aktifkan mikrofonnya, dan yang lainnya mendengarkan sambil menunggu giliran kalau ada memang yang perlu disampaikan. Ya, jadi biar tidak ramai, tidak berebut, ya. Jadi nanti saya atur giliran siapa yang berbicara. Itu Mbak Nia nggih? Iya Pak. Oke, kemudian peraturan yang lain adalah silahkan ikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kemudian berpartisipasi aktif. Ya, ini harapannya, karena kalau kita membicara, Tujuannya menghasilkan informasi. Terus nggak tahu. Oke, secara gampangnya saja Mbak Nia, tujuannya sudah kita singgung dari pertemuan sebelumnya, bahwa kita bisa bertemu muka maya dalam aplikasi ini, ya. Jadi walaupun dalam daring, ya, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka maya sambil membahas tentang permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi medianya pakai media daring. Oke. Nah, tujuan khususnya adalah setelah kegiatan konseling kelompok ini selesai, harapannya kalian secara mandiri mampu meningkatkan atau menambah atau merubah cara belajar yang efektif di masa PJJ ini. Ya, tujuan yang lainnya adalah kalian dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi kaitannya dengan cara belajar yang efektif di masa PJJ. Kemudian dapat mengubah perilaku belajar yang kurang baik. Misalkan perilaku belajar yang kurang baik adalah ketika belajar sambil tiduran, sambil nonton TV misalkan. Intinya belum fokus untuk belajar yang baik. Kemudian dapat merancang kiat-kiat untuk bisa berperilaku belajar yang baik. Oke. Jadi walaupun kalian kelihatan atau tahap berikutnya yaitu saling memperkenalkan diri. Oke. Jadi nanti Mbak Nia silahkan secara estafet Mbak Dwi Rizky untuk saling berkenalan diri. Minimal sebutkan nama dan alamat rumah. Bisa dipahami? Udah kenal Pak. Ya Pak. Bisa ya. Nah, sebelum Kenalkan, nama saya Nia Rahmadani.
Alamat dari Palapulang Kulon. Malah pulang kulon. Yang menarik dari yang lanjut Mbak Kartika. Nama saya Kartika Hayati dari Palapulang Kulon. Malah pulang kulon sama. Sama. Beda RT ya. Satu cuma beda rumah pas Mania. Kalian Tetanggaan. Oke, saya kira nanti kita perkenalan lebih jauh lagi lewat grup WA, bisa kita lanjut. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan kan sebutkan 2 benda yang ada di dalam ruangan kalian masing-masing. 2 benda yang kalian anggap menarik. Apa itu? Silahkan disebutkan. Beserta warnanya apa ya? Laptop berwarna hitam sama kipas angin warnanya hijau. Baik, itu ya 2 benda yang menurut kalian bisa terjangkau dan terlihat dengan baik, dan fungsinya tentunya barang konseling kelompok yang akan kita laksanakan bahwasanya sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Konseling kelompok adalah media atau layanan responsif dari kami BK. Bidang layanannya ini bidang belajar dan fungsinya pengentasan. Pengentasannya ini lewat media kelompok, diskusi kelompok. Jadi kenapa ada konseling kelompok? Karena sesuatu masalah bisa dipecahkan secara bersama-sama. Satu ide dibandingkan dengan beberapa ide yang lain tentunya lebih banyak variasinya di beberapa ide yang lain oleh teman kalian daripada masalah dipecahkan secara individu. Jadi kesempatannya lebih besar di konseling kelompok ini untuk bisa memecahkan masalah, karena banyak ide yang nanti akan muncul oleh teman kalian masing-masing. Ini gambaran konseling kelompok yang bisa nanti kita lakukan. Oke, sekarang apakah kalian sudah siap menerima layanan konseling kelompok ini? Sudah siap? Maaf Pak, bisa dijelaskan sekali lagi nggak? Oke, Mbak Kartika bisa di-on-kan kameranya. Oke, nah gitu nih Mbak Kartika, gambaran konseling kelompok yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah media, suatu wahana yang nantinya pakainya media diskusi kelompok untuk bisa memecahkan suatu masalah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang muncul di dalam diri kalian masing-masing. Tetapi nanti kita pilih salah satu saja. Jadi sekian banyak masalah dari teman kalian, nanti kita sepakati satu permasalahan yang akan kita entaskan pada pagi hari ini. Jadi, permasalahan yang lain apakah akan dientaskan? Bisa saja, tetapi di lain waktu, karena memang kontrak layanan ini waktunya hanya 45 menit ya. Jadi nanti diskusi kelompok dengan media konseling kelompok ini seperti itu ya Mbak Kartika ya. Berarti nanti kita tuh cerita gitu Pak, maksudnya masalah satu peranak satu itu apa, terus baru kita pilih. Iya, nanti berhubungannya dengan cara belajar yang efektif ya. Jadi permasalahannya hubungannya yang dengan pembelajaran yang efektif di masa PJJ ini. Jadi konteks masalahnya itu ya. Jadi nanti silahkan kalian ungkapkan hambatan-hambatan belajar yang kurang efektif menurut kalian itu di masa PJJ apa. Nanti disilakan ungkapkan masalahnya. Baik, kalau sudah jelas, apakah kalian sudah siap menerima? Insya Allah sudah. Siap ya? Siap ya?
Siap Mbak Kartika? Ya Pak. Oke, kalau sudah siap, silahkan di beri kesempatan kepada kalian untuk secara bergilir bergantian mengungkapkan permasalahan yang hubungannya dengan belajar yang efektif di masa PJJ. Apakah kendalanya seperti apa, kemudian harus seperti apa, permasalahannya yang kalian hadapi sekarang itu apa, kok belajarnya sekarang kok tidak efektif, kira-kira apa yang bikin belajar kalian di masa PJJ tidak efektif atau kurang efektif. Silahkan saya awali dari Mbak Sahala Putri untuk mengungkapkan permasalahan yang Mbak Sahala alami tentang cara belajar efektif di masa PJJ. Gimana ya Pak? Permasalahan. Ya, Permasalahan apa ya? Bingung Pak. oke, masih bingung. Mbak Dwi Rizky, silahkan ungkapkan permasalahan kamu Mbak. Permasalahannya kuota habis. Terus ketika PJJ itu nggak masuk otak Pak. Masih bingung. Iya Pak, itu Pak. Gak masuk kotak gimana maksudnya? Masih bingung. Nggak dijelasin guru secara langsung gitu. Iya. Biasanya kan bicara langsung ya di depan. Berarti kendalanya adalah belum ketika pelajaran mapel sedang dimulai, Mbak Dwi Rizky belum ada penjelasan secara detail dari guru mapelnya, seperti itu kira-kira ya? Iya. Langsung materi terus tugas, materi terus tugas terus. Jelasin. Lah materi itu dijelaskan nggak sama gurunya Mbak Dwi? Kadang ada yang di YouTube. Ada penjelasan lewat YouTube, Mm-mm. tapi kurang jelas. Iya, kurang jelas. Oke. Ada lagi masalah yang lain? Gitu Pak, Sudah cukup? cukup. Oke, kalau sudah cukup silahkan lanjut ke Mbak Kartika Hayati. Ya Pak. Silahkan ungkapkan permasalahannya Mbak Kartika. Apa ya? Kalau menurut saya sih guru tuh kurang efektif ya Pak. Kan seharusnya guru tuh kan selalu ada gitu ya buat murid, apalagi di masa PJJ sekarang. Tapi tuh ada gitu beberapa guru kalau ditanya itu tuh nggak bakal jawab gitu. Kadang ada cuma yang dibaca. Terus kadang ada yang dijawab atau jawabnya tuh besoknya atau beberapa hari kemudian. Sedangkan tugas tuh udah diserahkan. Kayak nggak ada apa ya tepat waktu gitu loh, tuh ya kayak gitu Pak. Itu masalahnya. Yang kedua, YouTube. Kenapa sih guru itu selalu apa ya suruh lihat YouTube? Emang dia tuh nggak bisa jelasin gitu, kayak bikin video sendiri terus dijelasin gitu loh. Jadi apa ya, anak-anak tuh jadi apa ya jauh lebih gampang gitu loh. Kan setiap guru penjelasannya berbeda-beda ya Pak. Jadi ya itulah pokoknya lah. Oke Mbak Kartika, saya bisa memahami apa yang Mbak Kartika rasakan. Jadi memang kendala PJJ sekarang adalah penjelasan dari guru kurang maksimal. Ya. Jadi ini akan coba kita bahas setelah kita memberikan kesempatan ke yang lain dulu ya Mbak Kartika ya. Oke, sekarang Mbak Dinda Arum. Masalahnya sama kayak Dwi, Pak. Apa itu? Masalah kuota sama masih bingung untuk memahami isi pelajaran. Ada sampai sekarang masih bingung ya? Artinya ada nggak pelajaran yang memang sudah kalian pahami secara betul itu? Ada yang udah paham, ada yang masih setengah-setengah gitu.
Padahal minggu depan sudah mulai penilaian akhir semester ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Mbak Dinda? Nggak ada, Pak. Baik, nggak ada. Sekarang Mbak Rara Khairatul, ungkapkan masalahnya Mbak Rara. Mbak Rara? Mbak Rara bisa pantau? Bisa dengar suara Bapak? Sebenarnya sih kayak masalahnya ada di kuota ya Pak, sama otak saya sendiri. Soalnya kan kayak saya gitu belajar tatap muka aja kadang belum tentu paham, apalagi sekarang bentuknya PJJ, guru nggak pernah jelasin, guru cuma ngasih materi, sedangkan mereka maunya ngasih tugas kita harus punya nilai tinggi, kan susah gitu. Kalau kita tanya, kita WhatsApp, harusnya kan langsung dibales, tapi itu enggak, besoknya. Sedangkan waktu apa gimana ya, batas waktunya tuh hari itu, jadi kita nggak bisa ngerjain tepat waktu dong. Baik, Gitu ya. ada lagi Mbak Rara? Udah, Sudah ya. kalau jelasin banyak nggak sampai. Baik Mbak Rara, terima kasih. Jadi keluh kesahnya Mbak Rara bisa saya pahami ya. Jadi ada kendala-kendala yang memang terutama di penjelasan materi. Oke, Mbak Putri Utami, silahkan giliran Mbak Putri. Sama apa kayak yang Rara Khairatul ucapin. Apa Itu pelajarannya susah dipahami. Mm-mm. Untuk pelajaran apa ya? produktif Itu kan gimana? suruh kayak gitu. Sedangkan kita dikasih kita. Terus habis itu kayak misalkan penjelasannya itu lihat di YouTube. Nah di YouTube juga belum tentu semua yang dijelasin itu semua paham Pak. Ya, Terus termasuk ya sama oke. Saya bisa mendengarkan apa yang Mbak Putri ucapkan tadi. terus apa ya tuh ini Pak. Sudah cukup Mbak Putri? Oke, sekarang Mbak Nia Ramadhani. Terus itu Pak, Ya, kalau dari ini semuanya mengandalkan pakai daily. oh iya. Oke. Sekarang Mbak Nia Ramadhani. Mbak Nia, Iya, Pak. monggo Mbak Nia ungkapkan masalahnya kamu Mbak Nia. Sama kayak yang lainnya. Kan kalau setiap orang kan beda-beda gitu ya, Pak. Kalau kan ada yang pakai video aja langsung paham, tapi ada juga yang baru dijelasin sama gurunya itu baru paham, Pak. Jadi susah. Mbak Nia termasuk yang cepat mudah memahami penjelasan guru lewat video atau harus tatap muka? Yang tatap muka, Ya, harus tatap langsung. muka aja belum tentu paham, Pak. Masih bingung-bingung. Apalagi lewat video atau PJJ ya. Iya. Tenang Mbak Nia Ramadhani, insya Allah semester depan kita sudah mulai tatap muka langsung. Amin. Walaupun bertahap ya, misalkan separuh-separuh dulu gitu kan. Tapi insya Allah semester depan lah kita bisa. Amin, Pak. Amin. Iya. Oke Mbak Fitriani Herawati, sekarang yang terakhir Mbak Fitriya. Yang pertama, kesulitan mengakses jaringan internet, terus keterbatasan kuota internet yang dikasih sama orang tua, materi yang dikasih sama guru kurang dapat dipahami. Udah itu aja Pak. Ya.
Baik, dari semua yang sudah kalian ungkapkan permasalahannya hampir sama. Tetapi kita pilih di antara masalah-masalah yang sudah diungkapkan, kira-kira permasalahan yang segera kita bahas ya. Atau mungkin gini, sebelumnya saya akan coba memberikan kesempatan sekali lagi untuk kalian untuk bisa mengidentifikasi dan menetapkan sumber masalahnya yang sebenarnya itu apa. Baik, sekarang saya ambil contoh adalah di permasalahannya kuota, jaringan, paket data. Nah, sekarang identifikasi permasalahan itu sebenarnya sumber masalahnya apa? Ada yang bisa menanggapi? Jadi masalah paket data, internet, kuota, kira-kira sudah diidentifikasi sama kalian. Bantuan dari orang tua atau mungkin sekolah sudah pernah kalian terima? Sudah, Pak. Adalah tentang distribusi kuota yang sudah dapat bantuan dari sekolah maupun dari orang tua kalian. Sampai sekarang berarti masih belum cukup ya? Ya. Nah, untuk jaringan sendiri, ketika kalian di rumah, kuota ada, jaringannya lancar enggak? Ada hujan, Pak. Susah. Iya, kalau aku sendiri itu tergantung cuaca, Pak. Kalau hujan itu cepat, tapi kalau kayak mendung atau hujan otomatis kehambat semua. Baik, ini berarti faktor cuaca mempengaruhi sinyal atau jaringan. Iya, Pak. Saya kira ini berlaku juga untuk yang lain, karena memang jaringan hubungannya dengan cuaca yang baik. Kalau baik ya biasanya sinyalnya juga akan baik pula. Nah, ini untuk identifikasi masalah kuota dan sinyal. Jadi inti permasalahannya adalah bukan berarti kalian tidak ada kuota ya, artinya benar-benar kosong sama sekali, saya kira tidak. Tinggal nanti kalau misalkan kurang atau misalkan ada beberapa yang perlu ditambah kuotanya, silahkan komunikasikan dengan baik ke orang tua maupun ke guru atau wali kelas. Nah, sekarang identifikasi permasalahannya tentang kejelasan materi guru yang belum jelas sampai sekarang. Coba ambil contoh guru yang memberikan penjelasan dan kalian jelas sampai sekarang. Contohnya mapel apa? Matematika. Sejarah Indonesia. Baik, Sejarah sih. matematika Apa sih? apakah belum jelas sampai sekarang ya? Belum ada kejelasan ya? Oh, enggak, bukan. Kalau matematika sering yang nggak pernah tuh apa ya? PKN cuma sekali kayaknya. Iya. bahasa Jawa. Jawa, PKN bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bahasa Inggris sama sekali loh. Jarang. Yes, di doang. Oke. Sekarang dari pertemuan kalian sendiri ketika lewat Google Classroom, berarti ada beberapa mapel yang tidak aktif ya, bahkan aktif banyak sekali. Iya, Pak. Iya. Nah, Kalau aku paling guru ya itu aja materi itu aja kayak gitu, Pak. Jadi Iya. nggak semua pelajaran itu Paling aktif matematika, Pak. Pro. nggak matematika, fisika, kimia, sejarah Indonesia itu paling aktif, Pak. oke. Yang lainnya nggak ada. Nah, untuk yang paling aktif itu sendiri, masih ada kendala nggak untuk kalian menerima atau menangkap penjelasan dari guru? Masih Masih dong. masih lah. Oke. Jadi intinya adalah dari identifikasi yang kalian peroleh bahwa kejelasan atau pemahaman materi mata pelajaran yang kalian terima belum bisa diterima atau belum jelas
secara utuh karena guru yang bersangkutan tidak memberikan kejelasan secara utuh atau mungkin Iya. mengasih kejelasan tetapi tidak maksimal. Oke, kalau sudah ada identifikasi tersebut, kira-kira permasalahannya siapa yang perlu kita angkat terlebih dahulu? Walaupun secara umum sama ya, tapi kita ambil sampel contoh. Kartika aja, Pak. Mbak Kartika ya. Sepakat ya Mbak Kartika ya. Ya, Pak. Baik, untuk Mbak Kartika sudah disepakati permasalahannya akan kita bahas, ya kan? Nah sekarang untuk kelompok yang lain, yuk kita bareng-bareng pecahkan permasalahannya Mbak Kartika. Coba ada beberapa usulan atau ide enggak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya Mbak Kartika? Mbak Sahala Putri atau Mbak Dwi, Mbak siapalah, atau Mbak Feriani. Solusinya apa ini kira-kira yang perlu kita bisa kita laksanakan? Apa yang harus dilakukan? Ketika ngisi kuota itu kumpul-kumpul duit ya, misalnya ada kuota dari pemerintah atau guru, kan bisa jadi uangnya itu buat beli kuota. Terus kalau pembelajaran bisa fokus dengan materi, dibaca-baca ulang kali, diulang, bisa ditulis, dibaca, nggak harus sama nonton TV gitu, kan bisa fokus. Oke, bisa saya ulangi jawaban dari Mbak Dwi Rizky. Jadi kalau misalkan kuota sudah kalian terima, pemakaiannya mungkin harus lebih bijak ya. Misalkan harusnya untuk belajar, ya digunakan untuk belajar bukan untuk yang lainnya. Iya, belajar. Itu yang Mbak Dwi ya. Iya, harusnya ada 2 kartu. Ya. 2 kartu maksudnya? Yang kartu satunya buat belajar, kartu satunya buat yang lain, misal Facebook, Instagram gitu. Oh gitu. Yang Support. monggo itu silahkan diatur. Tapi kalau misalkan satu kartu pun kalau misalkan bisa kalian gunakan dengan baik ya silahkan. Iya. Mengenai kan tadi masalah saya nggak cuma belajar sama kota ya Pak. Iya. Maksudnya itu sama guru gitu. Kalau guru tuh kalau ditanya itu kan selalu lalai jawabnya. Nah permasalah apa mengatasi itu gimana? Haruskah saya meneror guru tersebut sampai harus dibalas atau menunggu sedangkan tugas tuh harus diselesaikan harus selesai tuh detik itu juga, itu gimana? Oke, ada yang mau bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan Mbak Kartika? Gurunya sudah teror sampai bener-bener jawab, itu belum tentu jawabnya apa yang sesuai sama apa pertanyaannya. Itu yang bikin saya greget. Bikin kesel ya. Mbak Rara, Iya. Mbak Rara silakan tanggapi itu Mbak Kartika punya masalah di guru mapel yang kurang maksimal dalam penjelasannya. Mbak Putri. Enggak ada, Pak. Yakin gak ada? Bingung, Pak. Baik, Mbak Kartika sendiri kira-kira apa yang Mbak Kartika akan lakukan ketika menjumpai guru yang seperti itu? Pertama, aku tuh pengen marah Pak, beneran.
tapi guru tuh susah gitu, disalahin tuh susah, pengen itu menang sendiri. Ini gimana ya, kalau debat sama guru tuh emang bener-bener udah punya mental yang tinggi. Iya. Iya kan, apalagi kalau misalnya Pernah ini melakukan itu gimana enggak, gitu Mbak ya? Kartika? Apa Pernah melakukan itu enggak? kalau di SMK sih belum pernah. Oh, di SMP pernah. Ya kalau di SMP pernah. Ya mungkin karena masih PJJ kali ya. Tapi nanti kalau sudah di kelas mungkin Mbak Kartika punya kesempatan itu. Iya, tapi kan seenggaknya ngerti gitu loh, Pak. Masa malah ada beberapa guru gitu, ada guru yang jam 10 tuh udah apa? Jam 10 malam gitu loh, Pak. Iya. Itu udah bilang tugas itu kumpulkan. Jam 10 malam harus ngerjain. Emang dikira kita itu robot gitu, malam ngerjain. Oke. Ada ya yang jam 10 malam disuruh ngumpulin ya? Apa, Pak? Ada ya berarti ya jam 10 malam yang suruh ngumpulin tugas ya? Ya kan batas waktunya kan sampai jam 12. Kalau misalnya telat otomatis nilai kan otomatis di bawah. Berkurang maksudnya. Iya. Oke. Coba nih Mbak Putri mau ngomong yang kesimpulannya. Coba ada yang bisa membuat kesimpulan buat Rizky. Sesuatu itu memang perlu apa ya namanya ya, PJJ itu memang resiko pembelajaran jarak jauh yang pastinya akan timbul permasalahan di pembelajaran kalian, karena ini baru, sekolah pun baru, guru pun baru ya, baru adaptasi. Maka ada pun kekurangan-kekurangan, tentunya ini sebagai evaluasi dari kami. Nah, harapannya adalah pada PJJ kali ini guru memberikan kesempatan kalian untuk belajar di rumah dengan mengutamakan protokol kesehatan. Jadi intinya kalian yang penting sehat dulu aja. Dalam masa PJJ ini yang penting kalian jaga kesehatan dulu. Adapun nanti pemahaman materi yang lain bisa kita tanyakan lewat aplikasi Google Classroom atau mungkin lewat nomor WA yang ada di HP kalian masing-masing. Jangan khawatir masalah nilai, saya kira penguatan dari Pak Guru kepada kalian yang jelas utamakan kesehatan. Oke. Jadi PJJ ini target utama adalah kalian sehat, karena virus itu tidak terlihat. Oke. Poin utamanya adalah kalian jaga kesehatan. Nggak usah khawatir masalah-masalah yang lain. Misalnya kelompok ini akan kita akhiri ya. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang mau kita bahas lebih lanjut, nanti bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Tuh, jangan males ya, kan tahu kalau sekarang itu sedang PJJ, otomatis pelajaran susah gitu. Jadi jangan, kalau misalnya ada tugas itu langsung dikerjain, paham atau enggaknya, walaupun mau lihat Google juga nggak apa-apa, yang penting udah selesai. Nanti kalau tugas udah selesai baru lihat materi, itu nggak masalah. Itu menurutku ya, Pak, soalnya aku kayak gitu sih kalau jadi ya jadi materi itu memahaminya. Kalau PJJ sekarang aku tuh belakangan, yang pertama itu tugas dulu, kayak gitu sih. Udah. Oke, Mbak Ajeng mau menambahkan, mungkin kalian memimpin doa penutup ya, untuk menutup kegiatan ini. Silahkan memimpin doa. Siapa yang berani memimpin doa? Mbak Putri, silakan. Mana? Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Putri dan anak-anakku sekalian semuanya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, PJJ ini berjalan dengan baik, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan semester depan kita akan berjumpa kembali langsung di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.